Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, silahkan tengok kanan kirinya temannya, apakah sudah datang semua? Sudah, oke. Oke anak-anak, kita hari ini akan belajar kimia ya. Jadi mohon untuk buku-buku selain buku kimia silakan disimpan terlebih dahulu. Sudah? Oke, sebelum kita mulai alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Cukup. Oke, sudah. Oke, kemarin kita belajar tentang apa teman-teman? Ada yang masih ingat nggak? Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ya, kemarin Ibu sudah membagikan LKPD ya. Ada 2 LKPD kemarin ya. Ini kemarin dapat di kelompok berapa ya yang buah ini ya? 1 atau 2? 1, kelompok 1. Ya, kemarin ada permasalahan tentang lingkungan gitu ya. Terus di sini ada apa sih permasalahan yang kita nantinya harus bisa menerapkannya dalam konsep laju reaksi gitu ya. Nah, oke, kemarin tujuan pembelajarannya masih ingat nggak kemarin apa? Bisa menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan juga bisa menerapkan gitu ya. Oke, teman-teman sudah mengerjakan LKPD semua kemarin? Sudah. Kelompok 1 Ibu cek dulu sudah? Sudah. Kelompok 2 sudah? Sudah. Oke, kemarin kita sudah bahas, kita sudah membahasnya, sudah mengidentifikasi masalah, terus kalian mencari solusi, terus merancang sebuah produk. Sudah merancang ya kemarin ya? Oke, sesuai kesepakatan kemarin kita hari ini akan melanjutkan dari pembelajaran kita yang kemarin. Sesuai dengan kesepakatan kita, hari ini kita akan melakukan presentasi gitu ya. Setiap kelompok nanti silahkan maju membawa produknya dan bisa dipresentasikan kepada teman-temannya gitu. Terus nanti untuk kelompok yang belum maju silahkan, kalau ada yang mau ditanyakan, kalau ada yang mau memberi masukan silahkan gitu ya. Paham? Oke, silahkan. Siapa ini yang mau maju duluan? Kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok 1, oke, boleh silahkan maju terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Rhizorus Kompos. Produk kami Rhizorus Kompos adalah pupuk organik alami hasil fermentasi limbah dapur menggunakan ragi tempe sebagai katalis biologis. Produk ini bertekstur remah berwarna coklat, memiliki aroma tanah, menandakan proses penguraian telah sempurna dengan mikroorganisme dari ragi yang bekerja aktif untuk mempercepat reaksi dekomposisi. Nah, produk kami ini kaya akan unsur hara seperti nitrogen, fosfor, dan kalium yang membantu memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kesuburan, mendukung pertumbuhan tanaman secara alami tanpa bahan kimia tambahan. Untuk latar belakang, limbah organik yang berasal dari sisa sayuran dan kulit buah merupakan jenis sampah yang mudah membusuk serta dapat menghasilkan gas metana, salah satu gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap pemanasan global. Proses dekomposisi alami limbah organik umumnya berlangsung lambat karena dipengaruhi oleh aktivitas mikroorganisme yang terbatas. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya untuk mempercepat proses penguraian melalui penambahan katalis biologis. Dalam proyek ini digunakan ragi tempe yang mengandung mikroorganisme Rhizopus sp sebagai katalis alami untuk mempercepat reaksi dekomposisi bahan organik. Melalui kegiatan ini diharapkan peserta didik dapat memahami keterkaitan antara penggunaan katalis biologis dengan peningkatan laju reaksi kimia pada proses pembuatan kompos. Untuk manfaat produk yang kami buat adalah yang pertama untuk mengurangi limbah organik rumah tangga dengan cara mengubahnya menjadi produk yang bermanfaat. Kemudian yang kedua menghasilkan kompos alami yang mampu meningkatkan kesuburan tanah tanpa bahan kimia berbahaya. Dan terakhir meningkatkan kesadaran lingkungan melalui penerapan konsep laju reaksi dalam kegiatan sehari-hari.
Alat dan bahan yang kami gunakan yaitu yang pertama adalah wadah tertutup, kemudian ada pisau, neraca digital, pengaduk, dan gelas takar. Untuk bahan yang kami gunakan adalah limbah organik, air, ragi tempe, gula, dan tanah. Untuk timelinenya, di sini untuk hari Jumat kita merancang ide atau solusi. Kemudian di hari Sabtu itu kita mengumpulkan bahannya berupa limbah organik, ragi, dan air. Kemudian di hari Minggu itu pengamatan pertama mencatat perubahan warna, bau, dan tekstur kompos. Kemudian di hari Selasa kita melakukan pengamatan kedua, mengevaluasi aktivitas mikroba, peningkatan suhu, dan perubahan fisik kompos. Kemudian di hari Kamis kita melakukan pengamatan ketiga, mencatat kestabilan suhu, tekstur mulai remah, dan bau tanah muncul. Dan yang terakhir di hari Selasa itu adalah pengamatan keempat, mengevaluasi hasil akhir, menimbang masa akhir, menghitung rendemen, dan menyimpulkan hasil. Langkah kerja pembuatan kompos kami adalah yang pertama persiapkan bahan dan alat, kemudian membuat larutan katalis alami dengan mencampurkan air, ragi tempe dengan gula pasir, aduk rata lalu diamkan selama beberapa menit hingga ragi aktif, masukkan limbah organik ke wadah sebanyak 300 gram, nambahkan larutan katalis alami yaitu ragi tempe dan aduk rata, tutup wadah rapat, beri lubang kecil pada tutup agar gas keluar, simpan di tempat teduh dan hangat. Terakhir aduk setiap 2-3 hari sekali untuk menjaga sirkulasi udara dan mempercepat penguraian. Amati perubahan warna, bau, dan tekstur. Oke. Hasil pengamatannya adalah sebagai berikut. Rendemen dari produk kami adalah 60,66%. Ragi mengandung enzim amilase dan protease yang mempercepat penguraian bahan organik, terjadi peningkatan suhu selama fermentasi, menunjukkan aktivitas mikroorganisme tinggi. Proses pembentukan gas menandakan adanya reaksi kimia dekomposisi yang cepat. Berikut adalah dokumentasi dari pembuatan produk yang kami buat. Kemudian kesimpulannya adalah katalis ragi tempe mempercepat proses dekomposisi dengan enzim yang menurunkan energi aktivasi sehingga laju reaksi. Aktivitas mikroba menyebabkan kenaikan suhu, menandakan reaksi berlangsung cepat dan efektif pada suhu optimal. Rendemen 60% menunjukkan sebagian massa berubah menjadi gas dan air. Hal ini wajar karena laju reaksi tinggi mempercepat penguraian bahan organik. Secara keseluruhan, semakin aktif katalis dan suhu optimal, maka laju reaksi meningkat meski rendemen padatan cenderung berkurang akibat hilangnya komponen yang mudah menguap. Oke, sudah? Sudah, Ibu. Oke, mungkin kelompok 1 ada yang kelompok 2 ada yang menanyakan dulu? Belum. Oke. Tadi kalau menggunakan katalis apa, teman-teman? Ragi tempe. Tadi perlu diaktifkan menggunakan gula. Kenapa kok gula? Karena untuk makanan. Ya, betul. Oke. Oke, baik, sudah bagus ya produknya. Di bawah, Mbak? Oke, seperti apa? Berhasil atau tidak? Berhasil gitu ya. Oke. Mungkin ada yang mau tambahkan lagi atau cukup? Cukup, silahkan kalau bersedia. Baik, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasilnya. Boleh, langsung dimulai kelompok 2. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami kelompok 2 akan mempresentasikan produk kami yaitu Ecolacta Kompos. Ecolacta Kompos yaitu kompos organik hasil fermentasi limbah dapur menggunakan Yakult sebagai sumber katalis biologis yang mengandung bakteri Lactobacillus casei. Bakteri ini mempercepat proses dekomposisi bahan organik dengan menurunkan energi aktivasi reaksi sehingga kompos dapat terbentuk lebih cepat dibandingkan proses alami. Produk yang dihasilkan berwarna coklat muda, bertekstur lembut serta memiliki bau khas kompos yang menandakan proses penguraian telah sempurna. Kandungan mikroorganisme aktif pada Ecolacta Kompos berperan penting dalam meningkatkan aktivitas biologis tanah, memperbaiki struktur tanah, dan menyediakan unsur hara yang mudah diserap oleh tanaman, menjadikannya pupuk organik yang efektif, ramah lingkungan, dan bernilai aplikatif tinggi.
Kemudian untuk latar belakang permasalahannya, yang pertama itu di sini ada sampah buah dan sayur yang menumpuk di lingkungan rumah tangga dan pasar tradisional yang seringkali mengalami proses pembusukan tidak terkontrol yang menghasilkan bau busuk dan gas metana atau C4. Nah, pasal tersebut tuh diadakan karena kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pengolahan limbah organik yang menyebabkan penumpukan sampah di berbagai tempat, sehingga menimbulkan pencemaran udara, menurunkan estetika lingkungan, dan mengganggu kesehatan masyarakat sekitar. Kemudian ada katalis alami yang ramah lingkungan seperti bakteri dari minuman fermentasi yaitu Yakult, mudah dijumpai dan mudah kita manfaatkan untuk mempercepat proses penguraian limbah organik menjadi bahan yang lebih berguna. Nah, sebagai masyarakat yang mata pencahariannya berprofesi sebagai petani atau pelaku urban farming, membutuhkan pupuk organik yang berkualitas untuk memperbaiki kesuburan tanahnya. Oleh karena itu, pemanfaatan limbah organik menjadi kompos dengan bantuan katalis biologis yang merupakan solusi ilmiah yang tepat, kemudian efisiensi dan berkelanjutan. Baik, untuk selanjutnya manfaat ekolakta kompos. Yang pertama meningkatkan kesuburan tanah, dan yang selanjutnya mempercepat pertumbuhan tanaman, dan yang ketiga mengurangi pencemaran lingkungan gitu. Oke, untuk timelinenya, jadi di hari pertama kami itu merancang ide solusi proyek, kemudian yang pada Sabtu 1 November itu kami mengumpulkan bahan, kemudian yang hari ketiga kami itu melakukan pengamatan, kemudian yang hari kelima kami itu melakukan pengamatan yang kedua gitu, yaitu tentang mencatat aktivitas mikroba, kemudian perubahan suhunya gitu. Terus yang minggu terakhir gitu kami itu melakukan pengamatan juga yang ketiga, yaitu tentang mengevaluasi hasil akhir gitu dari fermentasi tersebut gitu. Oke, mungkin adapun alat dan bahan yang kami gunakan dalam membuat produk tersebut, yaitu yang alat yang kami gunakan yaitu adalah ember, kemudian gunting, timbangan, pengaduk, sarung tangan. Kemudian bahan yang kami menggunakan yaitu seperti limbah organik, yaitu limbah buah, limbah sayur, kemudian Yakult 65 ml, kemudian gula, air, dan juga tanah. Baik, untuk selanjutnya di langkah kerja, yang pertama persiapkan bahan dan alat, itu potong limbah organik menjadi bagian kecil agar mudah terurai, dan yang kedua buat larutan katalis alami dengan mencampurkan air 1 botol Yakult 65 ml dengan gula pasir, aduk rata lalu diamkan selama beberapa menit. Dan yang ketiga masukkan limbah organik ke wadah sebanyak 200 gram, dan yang keempat tambahkan larutan katalis alami Yakult dan aduk rata dan tambahkan sedikit tanah gembur. Selanjutnya tutup wadah rapat, beri lubang kecil pada tutup agar gas keluar, simpan di tempat teduh dan hangat, dan yang terakhir aduk setiap 2-3 hari sekali untuk menjaga sirkulasi udara dan mempercepat penguraian. Amati perubahan warna dan bau dan serta teksturnya. Oke, untuk data pengamatan yaitu di hari pertama itu yaitu perubahan fisiknya itu lembab, kemudian baunya itu asam segar, kemudian suhunya tetap normal, kemudian yang kedua yaitu warna mulai coklat, kemudian baunya itu bau asam kuat, kemudian suhunya itu hangat. Nah, yang ketiga itu perubahan fisiknya itu warnanya coklat, bau asam, dan juga hangat. Kemudian warna coklat, stabil, lembab, masih sedikit asam, dan normal. Nah, sebagai analisis hasilnya itu di sini tuh ekolakta kompos tuh rendemennya sekitar 73,5%. Nah, dari ini tuh karena Yakult mengandung bakteri Lactobacillus casei yang menghasilkan enzim pendegrasi organik. Nah, sehingga itu tuh dapat mempercepat katalis. Nah, ini gambarnya dan ini produknya teman-teman. Di bawah ya. Ya, nah jadi untuk kesimpulannya itu penggunaan Yakult sebagai katalis biologis itu dapat mempercepat penguraian bahan organik. Nah, jadi rendemennya itu sebesar 73,5%. Jadi hubungan katalis antara laju reaksi ini itu semakin efektif katalis menurunkan energi aktivasi, maka semakin besar hasil rendemen yang diperoleh dalam waktu singkat. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 2. Tadi kita belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi di dalam praktikum kalian ini apa sih yang mempengaruhi reaksi itu? Suhu, katalis. Tadi kelompok 1 menggunakan katalis apa? Ragi tempe. Yang satunya Yakult. Kenapa menggunakan kedua itu? Karena sama-sama mengandung mikroba.
metabolisme. Oke, gitu ya. Sudah baik. Produknya mungkin hampir sempurna gitu ya, hampir jadi gitu ya. Mungkin kalau nanti kalau memang ada yang belum tepat bisa diperbaiki selanjutnya. Oke, Ibu tutup. Mungkin sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.